Ya, semoga suaranya bagus. Takutnya kalau suara aku jelek, gembel nggak masukin videoku. Bagianku dicoret kok. Pokoknya liriknya itu dunia. Kalau waktu itu aku caranya ngatasin ya nggak usah ditanggepin karena kalau kita nanggepin kan sama aja kita kasih panggung ke mereka kan, mereka bakal seneng terus. Terus kalau misalkan mereka dapat tanggapan, ya itu yang mereka harapin dari kita kan. Biasanya nggak terlalu dipikirin sih. Jadi kayak ya udahlah orang ngapain gitu, ya udah kita kan ya waktu kecil itu kan kita banyak kegiatan, banyak gerak gitulah. Karena aku tipikal orang yang ya suka main kelayapan lah kemana-mana, anak kecil layangan, sepedaan dan sebagainya gitu. Nah pada saat aku nggak apa-apain aku mulai kepikiran gitu. Tapi kok sebelumnya dialihkan ke kegiatan juga sih. Kalau dulu di SMA kan aku ada setiap akhir pelajaran di hari itu pasti ada refleksi hari ini udah ngapain aja, apa yang aku lakukan. Itu cukup cukup membantu juga sih, maksudnya untuk kita belajar apa sih yang udah kita lakukan, lalu besoknya kita bisa menjadi apa gitu. Sebenarnya sih aku orangnya kayak misalnya udah dapat masalah, aku setelah lulus dari TK itu tuh aku nggak pernah kontakkan lagi kan sama mereka, jadi menurutku ya udah dilupain aja. Cuman ternyata masih aku ingat terus gitu sampai ini lucu sih. Pas SMP itu malah aku ketemu temanku yang ngebully itu. Aku masih punya dendam gitu loh. Tapi setelah kita 3 tahun di satu sekolah itu, malah dendamnya tuh hilang sendiri gitu. Sampai sekarang sih aku udah nggak pernah mikirin itu gitu. Kalau sekarang masih biasa aja sih. Soalnya aku kalau ngingat itu tuh korbannya juga ketawa. Ikut bersenang-senang atas penderitaan dirinya sendiri kok. Biasa kan orang ketawa di atas penderitaan orang lain. Ini dia ketawa di atas penderitaan dirinya sendiri. Jadi ya udah aku ikut ngecek aja. Dan aku nggak ambil pusing lah karena dia juga nggak apa-apa kok. Sampai sekarang pun nggak apa-apa, masih temenan baik juga. Aku tuh kebetulan sekarang tuh jujur masih keinget, cuman nggak yang gimana-gimana gitu. Cuman kayak rasanya tuh kayak nggak nyangka gitu loh, kok sampai segitunya ya. Cuma sekarang kayak ya udahlah, udah masa lalu, aku sih anggapnya kayak gitu. Aku nggak tahu ini trauma apa enggak, soalnya setelah kejadian itu otomatis kan takut ya buat ngomong sama orang itu. Nah, makanya kenapa selama SMP itu setelah kejadian itu pokoknya tuh kita tuh sengit. Jadi kayak nggak suka gitu loh sindir-sindiran kayak gitu. Walaupun SMA kelas 3 itu udah baikan, tapi kayak ngomong sama dia itu kayak ada kayak ada penghalangnya gitu loh. Jadi kayak kudu hati-hati nih gitu loh. Dan aku nggak terlalu banyak bicara, jadi kayak ngobrolnya seadanya gitu. Kalau prosesmu nggak cepet ya guys, karena aku juga sempat stres karena diet sampai sakit. Aku semua diet itu udah aku coba berkali-kali, pernah berhasil turun 8 kilo, tapi habis itu stres lagi, diet dibully, gendut dibully, semuanya dibully, udah biasa. Tapi ya nggak usah didengerin itu tadi sih, doa aja. Yang penting semangat, konsisten, nggak usah dengerin kata orang. Kalau dibilang berapa lama berarti bertahun-tahun, karena dari TK yang tadi aku cerita aku dibully, aku gendut kayak gajah gitu, aku jadi selalu kepikiran sama perkataan orang gitu, terutama perkataan-perkataan negatif mereka tentang aku. Jadi aku pikirin dan selalu aku jadiin untuk berarti aku nggak boleh kayak gitu nih, biar aku tuh diterima sama masyarakat gitu. Berarti ya belasan tahun mungkin ada ya, karena aku bisa menerima diri sendiri itu setelah aku pergi ke psikiater. Sedangkan aku pergi ke psikiater itu udah lulus SMA lebih berapa bulan atau berapa tahun gitu, lupa. Benar. Pengaruh apa enggak ya? Pengaruh pasti pengaruh sih. Pasti pengaruh, tapi lebih ke bersikap netral kali ya.
bersikap netral dan menilai orang sesuai dengan penilaian diri sendiri sih. Maksudnya kalau orang lain mau nilai apa, ya udah kita punya versinya kita sendiri. Itu sih kalau aku kadang mikirnya gitu. Iya, kebetulan iya. Karena jadi aku tuh kayak lebih selektif, lebih milih-milih gitu loh. Aku mau temenan sama siapa. Apakah orang itu bisa nerima aku juga atau enggak. Terus kalau aku tuh harus bisa sama kayak mereka biar aku nggak berasa dibully gitu. Jujur ngaruh. Kayak aku gampang emosi gitu. Awalnya tuh gampang emosi, terus kayak ya pokoknya paling anu tuh gampang emosi sih, tapi ya udahlah sekarang coba mengontrol diri sama emosi aku gitu. Sekarang nggak ada yang berubah, cuman mungkin ketakutan itu tadi. Cuman sekarang tuh aku lagi proses buat ngelawan rasa takut itu sih. Takut kalau omonganku tuh bisa berarti lain ke orang. Takutnya malah aku maksudnya ngomong A, tapi yang aku ajak ngomong tuh nganggapnya B, dan otomatis ada salah persepsi, dan itu takutnya bikin masalah lagi gitu. Gak apa-apa, itu bukan, kamu tuh dibully bukan karena kamu nggak berharga atau apa, tapi bisa jadi mereka iri sama kamu, ada hal yang kamu punya tapi dia nggak punya, atau misalkan ya bisa aja ini memang jadi jalan supaya kamu jadi lebih tangguh gitu loh, karena Tuhan sendiri tuh tahu kalau kamu tuh sanggup buat ngelalui ini gitu. Jadi ingat aja kalau misalkan pedang itu buat jadi pedang yang bagus dan bernilai jual tinggi itu harus ditempa. Kalau misalkan kamu nggak ditempa, ya kamu nggak akan jadi pedang yang bernilai jual tinggi. Bisa aja memang salah satu tempaannya adalah mereka-mereka yang ngebully kamu. Jadi tetap semangat buat kembali menemukan dirimu sendiri. Jangan menyerah, tetap konsisten aja sama apa yang kamu lakukan untuk kamu bisa berdamai dengan dirimu, dengan keadaanmu, dengan lingkunganmu gitu. Oke, kalau yang pesan untuk orang yang dibully itu, aku nggak tahu sih, karena aku nggak pernah merasakan, jadi nggak relate juga. Tapi ya, aku cuma bisa bilang semangat sih. Kalau melawan, kupikir nggak ini sih, nggak apa ya, nggak, mungkin itu nggak realistis sih menurutku, karena bully nggak mungkin 1 lawan 1 sih. Kalau 1 lawan 1 namanya berantem. Jadi ya udah, kalau dia kuat banget dan bisa menang ya lawan. Tapi kalau dia udah lemah, ya udah semangat aja deh. Aku nggak tahu harus kayak gimana. Mungkin ya aku juga nggak tahu sih kondisinya gimana, tapi mungkin sekolah mau membantu, tapi atau ya instansi-instansi tertentu mungkin mau membantu, tapi nggak semuanya juga mau kan. Tapi ya yang penting itu sih semangat dan ya apa ya, tetap tabah. Buat teman-teman Sobat Gembel yang kali ini atau sedang dalam masa yang suram gitu ya, lagi dibully gitu, pesanku sederhana aja sih, jangan takut untuk berbeda. Kalau teman-teman punya kekuatan untuk melawan, lawanlah sedini mungkin. Jangan pernah dibiarkan mereka-mereka yang merasa superior itu, merasa lebih hebat, terus percaya dengan kebohongannya itulah. Buat aku itu omong kosong, orang nggak ada, semuanya setara, semuanya sama aja gitu. Jadi tetaplah bertahan, kalau bisa lawan ya lawan, dan percaya bahwa kamu tetap spesial teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk direndahkan, kalian pasti bisa. Buat teman-teman mungkin yang lagi mengalami bully gitu, ingat aja masih banyak orang di luar sana yang mau dengar kamu, yang mau nerima kamu. Jadi kalau emang kamu merasa dirimu terbully, kamu bilang aja ke orang, jangan dipendem kayak aku gitu sih. Buat yang pernah dibully, mungkin ketika posisi kita lagi dibully itu mungkin kita nggak bisa berpikir jernih ya, dalam artian kayak kita tuh ngerasa terpojokan pasti, dan kayak mau ngelawan tuh pasti ada rasa takut gitu loh. Padahal di situ kita punya hak buat ngelawan, misalkan dengan cara ngomong sama guru, mungkin kalau yang dibully sama kakak kelas atau apa,
bisa ngomong juga sama orang tua, dan banyak sebenarnya media yang bisa kita gunakan untuk melawan. Jadi jangan takut buat kasih perlawanan. Oke, kalau saran dari aku nggak cuma untuk pembuli aja, tapi siapapun itu orang yang nonton video ini, mungkin kalian bisa pikirin dulu sebelum kalian tuh ngatain orang. Jadi gimana posisinya kalau kalian tuh sebagai orang yang kalian katain itu? Apakah itu berpengaruh dalam kehidupannya dia? Pengaruh jangka panjangnya apa gitu. Jadi jangan hanya sekedar ingin memuaskan keinginan kalian aja untuk ngatain apa yang nggak kalian suka, tapi coba ubah sudut pandang kalian, gimana rasanya kalau kalian tuh dikatain kayak gitu. Udah sih, itu aja. Oke, mungkin gini ya, buat teman-teman semua yang di sana, entah tanpa sengaja atau mungkin saat itu nggak paham tentang bullying, satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa setiap kita manusia itu punya masalah, punya rasa yang kurang baik dalam dirinya masing-masing. Nah, kita sebagai manusia yang hidup berdampingan, mau nggak mau karena kita itu hidupnya berdampingan, jadi kita harus bisa memahami satu sama lain. Karena di sisi lain, kita sebagai manusia kan nggak mungkin ya kita nggak punya tanggung jawab untuk memberitahu semua orang bahwa kita tuh punya masalah ini itu. Tapi kita sebagai manusia, kita hidup berdampingan, mau nggak mau kita harus memahami bahwa orang itu punya permasalahan dalam hidup mereka masing-masing, jadi kita harus bisa menghargai satu sama lain. Nah, di sisi itu sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman tidak bisa berperilaku atau berkata dengan baik atau mensupport, itu lebih baik disimpan aja dalam hati. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngasih dukungan lebih buat orang-orang lain, orang-orang di sekitar, jadi lebih baik disimpan aja daripada itu ngasih dampak negatif, karena bullying sendiri itu nggak cuma untuk saat ini, tapi itu bisa berpengaruh sampai beberapa saat ke depan gitu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu posisi seorang itu lagi gimana, lebih baik setidaknya kalau nggak bisa ngasih support, itu cukup berikan dukungan sedikit aja, kayak semangat ya gitu, ayo jalanin hari ini dengan senyuman gitu. Jadi jangan sampai teman-teman entah sengaja ataupun nggak disengaja mengatakan kata-kata atau tindakan yang bikin orang lain itu bikin ngedown kayak gitu. Itu sih pesan buat teman-teman semua. Buat orang ya, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap ya terhadap orang lain. Maksudnya lihat situasi dan kondisi gitu loh. Kadang bully itu kan, ya tadi yang aku bilang, secara nggak langsung takutnya. Kalau bully yang langsung kan kelihatan, tapi yang nggak langsung ini kan kadang orang nanti kok menerimanya beda. Gitu aja sih. Jadi berhati-hatilah dalam bersikap. Gitu aja. Apa ya, yang suka tukang bully itu udahlah, nggak usah bully-bully kalian. Maaf ya bahasa kasarnya, lihat diri kalian dulu. Ya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kayak liriknya itu, dunia lebih indah tanpa ada si bully, hanya pergi saja engkau bully. Nah, itu aja. Itu potongan liriknya. Siapa tahu menggambarkan.